Hubungan antara Aceh dan Belanda memang aneh. Dalam sejarah, kedua pihak tak jarang terlibat dalam bentrokan besar yang tentunya merugikan, terutama secara ekonomi, bagi Belanda maupun Aceh. Bahkan untuk menguasai wilayah paling ujung Sumatera tersebut, Belanda perlu menerapkan strategi khusus yang belum pernah dilakukannya di negeri manapun juga. Rakan Mertua, pada kesempatan kali ini, Haba Hasan News akan mengupas sejarah hubungan aneh antara Belanda dengan Aceh. Namun sebelum lebih lanjut kita mengupasnya, tekan dulu tombol subscribe agar kalian dapat selalu berlangganan dengan video terbaru dari channel ini. Aceh pernah sangat membenci Belanda, begitu juga sebaliknya. Tapi mereka pun pernah mesra dan para rajanya saling bertukar hadiah. Konon, katanya sih, Aceh dan Belanda pernah sama-sama tertarik menjalin hubungan dagang dan birokrasi. Hal ini terjadi pada paruh pertama abad ke-17. Aceh adalah pandangan pertama Belanda ketika akan memulai menguasai perdagangan Nusantara. Mereka tahu persis bahwa Aceh telah menjalin hubungan yang sangat luas dengan India, Persia, dan Timur Tengah. Belanda memerlukan banyak siasat untuk menarik hati Sultan Alauddin Rakyat Shah, tetapi tidak mudah karena Portugis saat itu masih menjadi favorit sang sultan. Usaha pertama Belanda terjadi pada tahun 1599 ketika mengirim dua bersaudara, yaitu Cornelis dan Frederik de Houtman. Namun mereka gagal meyakinkan Sultan Aceh. Cornelis tewas dalam pertempuran. Sementara itu Frederik ditawan selama 2 tahun. Dua perjalanan selanjutnya juga mengalami kebuntuan. Barulah pada usaha yang keempat, Sultan mulai bergerak untuk membuka diri kepada Belanda. Pada tahun 1601, Belanda mengirim 4 buah kapal ke Aceh. Kali ini mereka tidak datang dengan tangan kosong. Ada sepucuk surat dari Pangeran Maurits, lengkap dengan hadiah berupa ribuan keping emas, senjata berlapis emas, cermin, dan barang mewah lainnya. Di dalam suratnya, Pangeran Maurits mengatakan bahwa Sultan telah disesatkan oleh omongan-omongan bangsa Portugis tentang Belanda. Pangeran Belanda itu bahkan menawarkan bantuan militer untuk melawan musuh-musuh Aceh. Akibat surat itu, dan tentunya beberapa hadiah, telah terjadi titik balik yang menguntungkan Belanda. Selain berkat sikap angkuh orang Portugis yang mendesak membangun sebuah benteng Portugis. Setelah menerima niatan baik Belanda itu, Sultan kemudian memutuskan untuk mengirim utusan ke negeri Belanda. Ia ingin memberikan beberapa hadiah sebagai balasan dan melihat keadaan di kerajaan yang akan menjadi kawannya itu. Utusan dari Aceh terdiri dari 3 orang, yaitu Duta Besar Aceh, Tuanku Abdul Samad, Laksamana Raja Seri Muhammad, dan seorang kemenakan Sultan, Merasan. Mereka berangkat dengan didampingi beberapa orang pembantu, pedagang Arab, dan penerjemah. Perjalanan yang dilakukan dengan menumpang kapal Belanda itu memerlukan waktu yang sangat panjang dan tidak mudah. Pada tahun 1602, setelah menjauhi Tanjung Harapan, di dekat Pulau Saint Helena, kapal-kapal Belanda yang membawa utusan itu dihadang oleh kapal Portugis. Setelah kejar-kejaran selama beberapa hari, akhirnya kapal Belanda berhasil ditawan. Walau nyaris celaka, tetapi para utusan akhirnya dapat sampai ke negeri Belanda. Namun pada 9 Agustus tahun 1602, ketika berada di Medlebo, Abdul Samad meninggal dunia dalam usia 71 tahun. Dengan tata cara syariat Islam, ia pun dimakamkan di belakang pekarangan gereja Saint Peter, Medlebo. Setelah prosesi pemakaman, para utusan kembali melanjutkan perjalanannya menemui Pangeran Maurits. Setelah sampai, mereka segera dikawal oleh pasukan berkuda menuju kediaman pangeran. Di sana, para utusan disambut dengan baik. Sebagai pengganti duta besar, Seri Muhammad ditugasi memberikan 2 pucuk surat dan beberapa hadiah dari Sultan Aceh. Mereka membawa sebilah belati yang gagangnya dilapisi emas, piring emas, sebuah bola kayu berisi 3 cawan emas, dan sebuah piala emas.
Setelah beberapa bulan tinggal di kediaman Pangeran Maurits, para utusan Aceh bertolak ke Amsterdam. Mereka tidak langsung kembali ke tanah air. Di sana para utusan tinggal cukup lama untuk menikmati kota-kota di Belanda dan negara sekitar. Praktis, para utusan Aceh itu tinggal selama 15 bulan di Belanda, dengan biaya seluruhnya ditanggung oleh pemerintah Belanda yang mendapat bantuan dana dari POC. Pada Desember 1603, Seri Muhammad dan lainnya memulai perjalanan pulang ke Aceh dengan menggunakan kapal Belanda. Kurang lebih setahun kemudian, mereka tiba di hadapan Sultan untuk menceritakan pengalaman selama di negeri kincir angin itu. Nah, demikianlah cuplikan Bahasa News kali ini. Jika ada kritik dan saran, silakan kalian tulis di kolom komentar.